Selamat pagi anak sekalian, salam jumpa kembali dengan Pak Vincent. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjut materi kita. Namun sebelumnya, di bulan ini adalah bulan istimewa bagi kita warga negara Indonesia, yaitu kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dengan moto Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Anakku sekalian, semoga kita bisa meneladani tokoh-tokoh pahlawan kita dengan cara mengobarkan semangat cinta akan tanah air. Cinta tanah air bukan berarti kita angkat senjata untuk perang, tidak. Tapi bagaimana kita menjaga alam ini, melestarikannya, mengikuti peraturan yang ada, itu sudah menunjukkan kita mencintai bangsa Indonesia. Nah, anakku sekalian, materi masih berlanjut bicara tentang para pemimpin Israel dan perjanjian lama, dan hari ini kita akan membahas tentang Nabi Daud. Siapa itu Nabi Daud? Nah, dengan judul Nabi Daud Sang Pemberani. Di background ini menunjukkan gambar Nabi Daud bersama dengan Goliat, di mana Nabi Daud bisa mengalahkan Goliat tanpa rasa takut, karena Nabi Daud tanpa takut sedikit pun melawan dengan Goliat yang begitu besar, dan akhirnya mereka menang itu orang Filistin. Nah, sekalian, sebelum mulai pelajaran seperti biasa, mari kita menyiapkan doa. Kita berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kita terima, terutama nafas kehidupan hingga saat ini, serta kita mohon berkat kasih Tuhan untuk pelajaran kita walaupun berat daring. Kami doa yang baik, Bapak pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu, terutama dari Daud yang hari ini kami belajar, dan menunjuk Engkau sebagai Allah kami, dan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak sekalian, karena masih dalam situasi Hari Kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu backgroundnya semuanya pakai nuansa 17 Agustus, kemerdekaan, nuansa kemerdekaan. Mari kita lanjut materi kita. Sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran dari materi Daud sebagai si pemberani? Yang pertama, kita akan mengenal tokoh Daud sang pemimpin. Daud dari mana, orang tuanya nama siapa, kalian dari Daud seperti apa, dan mengapa Allah berkenan kepada Daud. Kemudian kita meneladani Daud sang pemimpin, apa yang perlu kita teladani dari dia. Kemudian kita mengenal pemimpin zaman modern seperti apa, pemimpin modern yang begini atau yang disukai oleh masyarakat, dicintai masyarakat, ataupun mereka pemimpin adil. Oke. Bapak sekalian, kita lanjut materi. Sekarang kita mengenal sedikit Daud sang pemberani itu. Yang pertama, Daud lahir di Bethlehem, Efrata. Ayahnya bernama Isai. Dia adalah putra bungsu dari 8 bersaudara. Jadi mereka ada 8 orang. Dia adalah anak bungsu yang terakhir dari ini. Kemudian Daud ini mempunyai seorang anak yang bernama Salomo. Salomo inilah yang mendirikan rumah bagi Tuhan sesuai yang dijanjikan Allah kepada dia. Dan anaknya ini juga yang akan mengganti dia sebagai Raja Israel ketiga. Jadi Raja Israel pertama adalah Saul, kemudian nanti Daud, yang ketiga anaknya yaitu Salomo, atau biasa disebut dengan Raja yang bijaksana. Masa remajanya dilatih sebagai seorang gembala kambing domba. Jadi dia ini adalah seorang pengembala. Ya, Daud adalah seorang pengembala. Daud adalah seorang pandai bermain kecapi. Bermain kecapi, dan nyanyian itu biasa disebut dengan Mazmur. Jadi Mazmur itu adalah nyanyian Daud. Nyanyian Daud itu biasa disebut dengan Mazmur.
Nabi yang diutus Allah untuk bertemu dengan Daud untuk menyampaikan Daud dipilih oleh Allah adalah Nabi Nathan, dan dia diangkat menjadi raja, karena Raja Saul tidak berkenan lagi di hadapan Allah, berbuat dosa. Raja Saul adalah raja pertama Israel, karena berbuat dosa maka Allah tidak berkenan kepadanya. Maka mengutus Nabi Nathan untuk pergi ke Daud menyampaikan kepada Daud bahwa dia dipilih oleh Allah. Anakku sekalian, mari kita lihat bacaan janji Tuhan kepada Daud. 2 Samuel 7:8-17. Jadi setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Jadi Tuhan membimbing mereka ke Mesir sampai di tanah Kanaan, tanah terjanji, dan mereka merasa damai. Allah tetap menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan besar. Allah tidak meninggalkan mereka, tetap menyertai mereka. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Jadi raja Israel yang pertama itu Saul, kedua adalah Daud. Daud dipilih Allah karena orang yang sederhana, percaya pada Allah. Waktu itu ada seorang nabi, Nathan namanya. Kepada Nathan Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani, dan telah menyiapkan segala musuh di depanmu." Jadi selama Daud menjadi pengembala itu, dia banyak mengalahkan singa. Dia berani mengalahkan singa dan juga ular semuanya. Itu karena Allah menyertai dia. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, yang tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lain seperti dulu. Juga diberitakan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan mengaitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaanku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anak. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, itulah bacaan kita tentang Daud ya. Mari kita mendalami bacaan tersebut dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan dalam bacaan tadi? Sudah pasti yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan adalah Tuhan. Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel ke tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan atau tanah terjanji. Setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah, tidak setia, dan menyembah berhala. Oleh karena itu Tuhan mengangkat Daud menjadi raja Israel. Nah, ini alasan kenapa Daud diangkat menjadi raja, karena Raja Saul tidak setia dan menyembah berhala. Itu jawabannya. Makanya Tuhan mengangkat Daud. Pertanyaan berikut, siapakah nabi yang diminta Allah untuk pergi kepada Raja Daud? Dia adalah Nabi Nathan yang diutus Allah untuk menyampaikan kepada Daud. Dalam bacaan tadi, kira-kira apa isi perjanjian Allah dengan Daud? Isi perjanjian adalah satu, Allah telah mengangkat Daud sebagai raja, dan Allah tetap memberikan tempat untuk dapat menetap. Jadi mereka itu, Daud itu bersama umat Israel akan menetap di tempat. Kalau tidak, mereka biasanya berpindah-pindah. Dan Daud yang jadi raja dan mereka menetap. Tuhan memberikan tangan kepada mereka. Kemudian yang kedua, Daud akan diberi keturunan yang besar. Yang ketiga, keturunan Daud akan diberkati, dan anak kandungnya akan mendirikan rumah bagi Tuhan, dan Daud juga akan menjadi anak Allah, dan Allah menjadi bapaknya, yaitu kerajaannya kokoh selama-lamanya.
Allah juga akan menyertai Daud sampai selamanya. Inilah isi janji Allah kepada Daud. Ulangnya, isi janji Allah kepada Daud yang pertama, Daud akan diangkat menjadi raja. Yang kedua, Daud akan diberi keturunan besar. Yang ketiga, Daud diberkati dan kerajaan Daud kokoh selamanya. Dan juga Allah menyertainya. Itu adalah isi janji Allah kepada Daud. Kemudian yang berikut, dari bacaan tadi, sifat-sifat pemimpin yang baik yang disukai rakyat zaman sekarang itu seperti apa? Sifat-sifat yang disukai oleh rakyat di zaman sekarang adalah sifat pemimpin yang rendah hati, selalu dekat Allah, bijaksana, adil, mau melayani, dan menjadi teladan bagi yang lain. Inilah sifat-sifat pemimpin yang baik yang disukai oleh Allah dan disukai oleh rakyat. Banyak pemimpin kita sekarang ini susah rendah hati. Mereka merasa diri seperti bos, tidak mau merendahkan diri, dalam arti kalau mereka salah, mereka tetap angkat dada, tidak mau mengakui kesalahan mereka. Kemudian mereka tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Mereka hanya mengikuti aturan tanpa melihat suara hati, sehingga banyak keputusan mereka ambil itu bukan membuat rakyat menjadi nyaman, menjadi damai, membuat rakyat menjadi gelisah. Dan mereka juga seperti sekarang susah untuk turun melayani. Mereka hanya teriak ke atas membuat program, tapi tidak pernah turun dan merasakan program itu sendiri. Sifat-sifat mereka itulah tidak menjadi teladan bagi rakyat kita. Oleh karena itu, menjadi pemimpin yang baik itu setidaknya harus mempunyai sifat rendah hati, selalu dekat dengan Allah. Dan dengan Allah itu maksudnya selalu berdoa, bijaksana, adil, mau melayani siapapun, dan menjadi teladan bagi yang lain. Itulah sifat pemimpin yang disukai Allah dan disukai oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat kamu wujudkan dalam kehidupan harian kamu. Untuk menjadi seorang pemimpin bukan datang dengan begitu saja, tapi perlu ada ketekunan, perlu ada latihan. Terutama terbentuk seorang pemimpin itu terjadi di dalam keluarga. Bagaimana kita bisa meneladani orang tua kita, mencintai waktu, bekerja dengan telaten, saling menghargai. Sifat-sifat itu yang perlu kamu contohi, sehingga telah kamu menjadi seorang pemimpin yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, gereja, dan juga keluarga. Anak sekalian, mari kita tutup materi kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, karena cinta dan kesetiaan untuk seluruh bangsa Israel serta kami, dan jagalah sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetaplah mencintai bangsa dan negara ini dengan berbuat baik terhadap bangsa dan negara. Mendoakan semoga virus corona cepat berlalu dari negara kita ini, sehingga kita dapat bertemu kembali dan proses pembelajaran di kelas. Oke, anak-anakku, Pak ucapkan terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas ya di classroom, absen dulu, kemudian baru lihat materinya sebelum mengerjakan tugasnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam untuk semuanya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.